Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Puji nama Tuhan, oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya karena berkat dan kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara sekalian, marilah kita awali pada doa kita pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita pujikan Kubuka Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami berada sebagaimana kami ada, semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu. Terima kasih Yesus buat keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, pada tubuh jiwa kami untuk memuji menyembah Engkau, karena hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Yesus yang layak kami puji dan kami sembah. Mari Roh Kudus melayakkan setiap kami dan kuduskan tubuh jiwa roh kami, hidup kami senantiasa berkenan kepada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa. Dan Roh-Mu basahilah sekarang hati gersang dalam aku nanti berikan kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Durahkan Tuhanku hujan Roh-Mu, basahilah sekarang hati gersang. Telah lama ku nanti berikan kini, lalu ku bersujud menyembah-Mu. Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kehadirat-Mu saat ini Tuhan. Kalau toh sebentar kami akan menikmati kebenaran firman-Mu dalam rangka kami boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus di pagi hari ini. Sebabnya berkati sidang jemaat-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, dan kami hamba-Mu yang menyampaikan berita firman-Mu, semua diberkati oleh Tuhan. Sebabnya kami akan terima firman-Mu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau toh sampai tahun ini
Tuhan izinkan untuk kita bisa merayakan kenaikannya. Itu adalah satu anugerah yang luar biasa. Oleh sebab itu pagi hari ini persiapkan hati saudara untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus itu mengandung pesan dan janji. Nah, saudara, itu sebabnya perhatikan baik-baik firman Tuhan yang ada ini, karena pesan dan janji itu sangat penting sekali untuk kita semua orang yang percaya kepadanya. Baik, kita baca dulu firman Tuhan sebagai dasar pembuka untuk membahas kebenaran firman Tuhan saat ini. Di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 dan 20 berkata demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja serta menyertai dengan tanda-tanda heran dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan yang ada ini kita nikmati, ya, kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, bahwa kenaikannya yang mengandung pesan dan janji itu, saudara, itu sudah disampaikan 2000 tahun yang lalu, tetapi saat ini pun juga disampaikan kepada saudara dan saya. Puji Tuhan. Itu sebabnya kita nikmati dan kita perhatikan baik-baik supaya saudara tidak kehilangan pesan Tuhan. Ya, pesan Tuhan yang pertama, saudara, itu berbicara tentang amanat agung. Artinya Tuhan itu punya amanah, punya kemauan, kerinduan, dan diperintahkan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya bisa memberitakan kabar kesukaan itu. Itu perintah yang dari Tuhan. Itu amanat agung. Jadi setiap murid Tuhan Yesus harus memberitakan kabar baik. Seperti halnya dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saudara-saudara, bagian yang pertama ini pesan dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum dia naik ke sorga, maka dia menyampaikan pesannya kepada para muridnya, kepada orang-orang yang percaya, yaitu yang pertama supaya pergi untuk memberitakan Injil. Dan dia katakan bahwa kepada murid-muridnya itu pergi ke seluruh dunia, ya, supaya memberitakan Injil, dan itu kepada semua makhluk. Setiap mereka yang percaya dan dibaptis, mereka mendapatkan keselamatan. Ini hal penting, saudara-saudara, karena Tuhan tidak mengendaki satu pun binasa. Tuhan tidak mengendaki orang-orang mengalami hukuman yang berat di kemudian hari. Makanya Tuhan merencanakan ini keselamatan terjadi dalam kehidupan mereka. Dan mereka semua dipulihkan, mereka semua diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu harus ada orang-orang yang bersedia untuk pergi dan menunaikan amanat agung Tuhan. Dan mereka rela untuk memberitakan Injil Tuhan ke seluruh makhluk, mendapatkan berita, ya, mereka yang percaya dan dibaptis mereka akan diselamatkan. Tetapi mereka yang tidak percaya, mereka akan mendapat hukuman. Nah, inilah beratnya, saudara. Dan kesusahan, kesedihan besar kalau mereka tidak mau percaya kepada pemberitaan keselamatan. Berita tentang Yesus yang hidup, Yesus bangkit, dan Yesus juga naik ke sorga, saudara. Dia naik ke sorga itu disaksikan tidak hanya 1-2 orang, tetapi ratusan orang, ya. Yang pertama murid-muridnya ketika dia ada di Bukit Galilea, di sana pun disaksikan oleh murid-muridnya, baik itu perempuan-perempuan, bahkan juga disaksikan lebih dari 120 orang, bahkan juga yang terakhir kurang lebih 500 orang menyaksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan, saudara-saudaraku, dan banyak orang yang menyaksikan, terutama pula murid-muridnya yang pada waktu diajak ke daerah Bukit Galilea dan mereka mendapatkan kesaksian yang nyata di saat Yesus naik ke sorga, maka mereka menatap sampai ke langit. Dan di sana ada malaikat yang berkata, hai orang-orang Galilea,
mengapa engkau memandang Yesus terus naik ke sorga, diangkat ke sorga? Dia katakan bahwa ia akan kembali dengan cara yang sama. Nah, saudara-saudaraku yang kasih itu, makanya sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Dia memberikan amanat agung, itu pesan supaya mereka pergi memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Yang kedua, pesan yang kedua, saudara-saudara. Pesan yang kedua, di situ disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat sampai kelima, dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ini begitu sangat luar biasanya. Jadi pesan yang kedua kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya jangan meninggalkan Yerusalem, dan supaya mereka kembali berhimpun di Yerusalem, mereka kembali bersekutu di Yerusalem, dan akhirnya murid-muridnya pun taat apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, karena ada janji yang Tuhan memberikan kepadanya. Janji itu bukan hanya sekedar janji, tetapi janji ini janji yang begitu luar biasa. Ya, inilah pesan yang Tuhan kehendaki, kalau mereka mau menuruti pesan Tuhan supaya tetap tinggal di Yerusalem, mereka akan mendapatkan janji yang luar biasa itu. Nanti kita akan bahas di bagian yang kedua, saudara, di poin yang kedua. Haleluya. Nah, puji Tuhan, oleh sebab itu kita harus mengikuti kalau ada pesan Tuhan, dan pesan Tuhan kita laksanakan. Di sana ada berkat-berkat ilahi yang Tuhan kerjakan. Baik, di poin yang kedua, saudara-saudara, yaitu tadi saya katakan bahwa ada pesan dan janji. Kita sekarang masuk pada bagian yang kedua, yaitu janji yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke sorga. Haleluya. Di sana katakan Markus pasal yang ke-16 ayat 17 dan 18, dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Puji Tuhan. Jadi janji yang Tuhan berikan, saudara-saudara, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Nah, karena ada tanda ini, mereka tidak akan melaksanakan tugasnya itu dengan kekuatannya, tetapi ada power yang Tuhan berikan, ada kekuatan kuasa Tuhan yang dia berikan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kalau kita mengingat tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebelum dia naik, maka pesan dan janji itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya, pesannya, saudara, yang pertama, kita harus taat untuk memberitakan Injil, karena itu adalah Tuhan menyuruh kepada murid-muridnya. Yang kedua, pesannya supaya kita tetap tinggal di Yerusalem, karena kalau kita tinggal di Yerusalem, janji itu akan sampai kepada saudara sekalian. Apa janjinya? Dia katakan bahwa Yohanes Pembaptis itu membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, Roh Kudus itulah yang akan memampukan, Roh Kudus itulah yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara. Itu merupakan power yang luar biasa, dan saudara bisa melaksanakan tugas amanat agung dengan tanda-tanda heran Tuhan sertakan. Engkau akan mengusir setan-setan demi namaku, engkau akan tumpang tangan buat orang sakit akan sembuh, dan dikatakan firman Tuhan, engkau akan menggunakan bahasa-bahasa yang baru. Itu adalah karunia-karunia roh yang luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam momen tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus, makanya setelah Yesus naik, mereka itu ada di Bait Allah, mereka ada di Yerusalem, mereka berdoa sampai 10 hari, mereka menanti janji Allah, mereka diurapi oleh Tuhan, mereka perlengkapi dengan kekuatan Allah, ada kemampuan mereka untuk memberitakan Injil dengan kekuatan surgawi, ada Roh Kudus yang dicurahkan dalam kehidupan mereka. Buktinya, saudara-saudara, ketika Petrus sudah diurapi oleh Tuhan,
Napanya ada di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus seperti lidah-lidah api yang menyambar dalam kehidupan mereka. Dan semenjak itu mereka lalu berkata-kata dengan bahasa roh yang Tuhan karuniakan kepadanya. Dan dengan demikian setelah Petrus diurapi, akhirnya dia juga berani memberitakan Injil. Dia tidak takut dengan apapun. Bahkan juga tanda-tanda heran. Orang lumpuh pada waktu dia berharap sesuatu. Dia katakan, emas perak tidak aku punya, tetapi yang aku punya aku berikan. Maka berjalanlah demi nama Yesus. Orang lumpuh itu berjalan. Inilah power, inilah Roh Kudus yang telah diberikan kepada mereka. Nah, oleh sebab itu kalau kita di masa akhir zaman ini, dan kita mendapatkan dua bagian ini, pesan dan janji Yesus ada di dalam kehidupan kita. Kita nikmati dan kita lakukan bersama-sama. Ketika Tuhan mengutus, kita tidak akan dibiarkan. Tetapi seperti Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan kamu menjadi saksiku di Yudea, dan juga Samaria, dan seluruh ujung bumi. Puji Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, itu ada tugas yang Tuhan berikan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dan ketika dia menyertai kita, dia pun di sana katakan turut bekerja, saudara. Tidak hanya sekadar menyertai, tetapi dia juga turut bekerja. Ya, janjinya dia menyertai sampai akhir zaman, yang adalah Matius pasal 9, pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 bagian akhir. Ya, di sana katakan, ketahuilah bahwa aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Lah demikian juga Tuhan ketika menyertai, ya, di dalam Markus tadi pasal yang ke-6 ada salah satu ayat katakan, ya, ayat yang ke-20, bahwa dia turut bekerja di dalam pemberitaan Injil untuk menyatakan tanda-tanda heran. Roma 8 ayat 28 juga. Sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja ke dalam setiap orang yang mengasihi Dia. Dan puji Tuhan, kita pun saat ini disertai oleh Tuhan. Ada tanda-tanda heran. Tidak hanya itu, karena Tuhan turut bekerja untuk menyatakan semua yang terbaik. Puji Tuhan. Mereka datang ke Yerusalem untuk berdoa, saudara-saudara. Jadi selama 10 hari mereka tidak meninggalkan tempat itu. Lalu mereka juga akhirnya mendapatkan urapan yang luar biasa. Ketika urapan sudah hadir dalam kehidupan mereka, yang dijanjikan Tuhan itu, akhirnya kuasa Roh Kudus juga menyertai mereka untuk memberitakan Injil. Mereka punya kemampuan yang luar biasa. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita, saudara-saudara, apabila kita mengikuti apa yang Tuhan pesankan, dan kita juga percaya akan janji Tuhan, itu pun akan sampai kepada saudara semuanya. Dan saudara akan semakin kuat, saudara akan semakin mampu, dan saudara akan semakin disertai dengan tanda-tanda yang heran. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saat ini ketika sudah rindu diurapi oleh Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menikmati kekuatan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan saya akan berdoa buat saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Izinkan saat ini kami berdoa buat sidang jemaat-Mu, supaya mereka dipenuhi dengan kekuatan kuasa-Mu yang telah Engkau janjikan, dan Roh Kudus mengalir dalam kehidupan mereka, dan mereka bisa memberitakan Injil-Mu, memenuhi tuntutan amanat agung yang telah Engkau kehendaki. Mereka disertai dengan tanda-tanda yang heran, karena Engkau turut bekerja yang mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang rela bekerja untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Itu sebabnya kami memberkati sidang jemaat-Mu. Biarlah urapan-Mu mengalir dalam kehidupan mereka dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin.